Halo, selamat malam. Nama saya Halomo Tauruk, NPM 222908. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu statistika yang kedua, yaitu ialah tugas uji reliabilitas X1 atau pengalaman kerja. Di sini sudah ada data asli saya yang saya dapatkan dari perpustakaan dengan berjudul Pengaruh Pengalaman Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Pemerintahan Kota Medan yang deskripsi dengan nama Parmin. Lanjut, di sini kan sudah ada nilai yang data asli yang sudah saya ambil dari perpustakaan. Selanjutnya, langkah yang pertama saya lakukan adalah saya akan memastikan atau mengetik memindahkan angka-angka yang ada di skripsi tersebut di kolom-kolom tersebut, yaitu kolom X1, X2 maupun Y. Setelah itu langkah yang selanjutnya ialah saya akan menguji bagian pengalaman kerja X1, yaitu saya akan memastikan bahwasanya angka-angka di sini yang di X1 ini tidak memiliki nilai atau angka yang nyeleneh. Maksud angka yang nyeleneh itu adalah angka yang 3, 2, 1 itu ada berada di satu kolom. Jika ada, saya akan mengelola data tersebut atau menandainya dengan warna kuning di angka-angka yang nyeleneh tersebut. Di sini sudah terlihat saya sudah menandainya di mana saja angka-angka nyeleneh tersebut dengan warna kuning, yaitu di nomor angka ini 5, 6, 18, 19, 21, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 43, 50, 51, 54. Yang ini semua yang sudah saya tandain ini adalah data-data atau angka yang nyeleneh yang saya harus revisi atau sudah saya tandain. Kemudian saya akan memindahin data yang asli bukan, sorry. Saya akan memindahin data yang tidak nyeleneh di bagian data fixed dengan menghapus data yang nyeleneh ini tersebut yang sudah saya tandain di data fixed. Nah, sudah terlihat di kolom tersebut tidak ada lagi yang ditandain dengan warna kuning. Lanjut, berhubung saya akan menguji yang pengalaman kerja atau X1, maka saya akan mengkopikan data yang pengalaman kerja ini semuanya. Saya akan mengkopikan yang X1 ini aja yang berjumlah 39 ke sheet yang nomor 2, yaitu pengalaman kerja X1. Langkah selanjutnya adalah saya akan menguji reliabilitas data ini dengan mencari R tabelnya. Terlebih dahulu saya akan menggunakan rumus yang ini, DF sama dengan N kurang 2. Apa itu DF? DF itu adalah di mana jumlah banyak data saya adalah 39 dikurang dengan 2. Jadi jumlah data saya adalah 37. Maka di sini sudah ada terlihat DF N2 N kurang 2, jadi 39 kurang 2 sama dengan 7. Berhubung di kampus saya tersebut menggunakan tingkat signifikan 2 arah, maka di bagian sebelumnya saya akan menunjukkan jumlah R tabel yang sesuai dengan saya gunakan, yaitu di sini. Berhubung seperti yang saya katakan tadi, berhubung kampus saya menggunakan rumus 2 arah,
maksud saya tingkat signifikan dua arah di bagian 0,2, maka saya akan menggunakan ini untuk uji dua arah, ini untuk satu arah, ini dua arah. Jadi saya akan menggunakan tingkat uji dua arah yaitu di nomor jumlah kolom saya yaitu 37 dan 0,05. Jadi saya akan menggunakan Airtable-nya adalah 0,3160. Lanjut kembali ke tabel saya ini, saya akan menguji reliabilitas yang pengalaman X1 dengan mengkopikan data-data saya ini, tidak ikut jumlahnya ya, saya akan mengkopikannya ke aplikasi SPS. Lanjut setelah aplikasi SPS ini, saya akan memastikannya. Nah, ini sudah terlihat data-data saya tersebut. Di sini kan sudah terlihat di aplikasi SPS saya yaitu pengalaman kerja X1. Maka saya akan menggantinya dari variable view dengan yang ini kita ganti jadi X1 underscore 1, X1 underscore 2, X1 underscore 3, X1 underscore 4, X1 underscore 5, X1 underscore 6, X1 underscore 7, dan selanjutnya X1 underscore 8. Lanjut saya akan mengganti yang ini dari measure-nya saya ganti jadi ordinal. Semua saya menggantikan ordinal. Setelah SPS dari variable view-nya sudah saya buat seperti data, untuk mencari data, saya akan kembali ke data view. Lanjut saya akan ke menu analisis. Setelah ke menu analisis, saya akan ke menu scale. Lanjut saya akan mencari reliability analysis. Setelah itu saya akan pindahkan semuanya ini ke items. X1 saya pindahin, X2, X3, X1 4, dan seterusnya. Setelah itu saya akan ke menu statistik. Saya buat tekan di sini scale if in delete, correlation and covariance. Lanjut saya tekan continue. Setelah itu saya akan menekankan OK. Nah, keluarlah hasil reliability-nya. Setelah reliability-nya keluar, maka yang ini hasil reliability statistik saya adalah 662, berarti sesuai. Setelah itu saya kopikan ke Excel. Setelah saya kopikan ke Excel, saya letak di sini seperti yang saya buat. Lanjut saya akan kembali ke SPSS. Saya akan melihat item total statistik. Di mana di sini ada, ini saya pindahin terlebih dahulu ke Excel tadi. Setelah saya pindahin, lanjut ini terlihat ya. Setelah saya pindahin, ternyata setelah itu saya buat lagi, ternyata ada yang tidak valid gitu. X1-nya valid, X2 tidak valid, X3 valid, X4 valid, tidak valid, X5 valid, X6 valid, X7 tidak valid, X8 valid.
maka saya belum lulus lulus di X1 tersebut, belum lulus. Setelah saya melakukan tersebut, yang uji data saya ada yang tidak valid di item di sini, item total statistiknya kan saya ada yang tidak valid di X1 underscore 2, X1 underscore 4, X1 underscore 7. Maka langkah yang saya lakukan adalah mengcopy ulang, membuat ulang atau membuat supaya pengalaman kerja atau X1 uji pengalaman kerja X1 saya ini berhasil atau lolos, maka saya akan mengcopy ulang dari angka yang pertama, dari angka yang ini, yang seperti saya lakukan yang di pertama, saya akan mengkopikannya ke SPSS. Setelah itu, setelah saya copy, saya akan melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan di uji probabilitas yang X1 di SPSS. Saya akan melakukan ke variable view. Saya akan mengubah seperti yang pertama, X1 underscore 1, X1 underscore 2, X1 underscore 3, X1 underscore 4, X1 underscore 5, X1 underscore 6, X1 underscore 7, X1 underscore 8. Lanjut saya akan mengubah ke meosernya dari original semuanya. Lanjut saya ke data view-nya, ke analisis, ke cell reliability analysis. Nah, di sini yang saya tekankan yaitu kan ada yang tidak valid tadi, maka yang saya masukkan ke sini adalah yang valid saja. Seperti X1, X2, sebentar ya, yang tidak valid. Oh, sorry. X2-nya tidak valid. Berarti yang X2 saya kembalikan. X3, X3, oh X5, X6, X8. X5, X6, X8. Setelah itu, saya akan ke menu statistik. Ke correlation, covariance, baru saya continue. Lanjut saya oke kan. Nah, disinilah tampilan baru dari hasil reliabilitas saya. Lanjut, yang saya pindahin untuk memperbaiki yang tidak valid adalah reliabilitas statistiknya ini saya kopikan ke menu Excel saya. Sudah saya tulis di sini. Saya tulis ulang kembali dengan uji reliabilitasnya, pengalaman kerja. Nah, saya tulis yang gambar yang tadi, yang sebelumnya, yang ini reliabilitas statistiknya. Inilah yang saya copy. Setelah itu saya tulis ulang lagi yang mana-mana saja yang saya item, sebentar ya. Item total statistiknya saya kopikan lagi ke menu Excel. Setelah itu, setelah saya kopikan lagi, nah ini sudah tertera di sini. Saya menulis lagi yang valid saja.
X1 seperti X1 underscore 1, X1 underscore 3, X1 underscore 5, X1 underscore 6, X1 underscore 8, semuanya kan valid. Jadi langkah-langkahnya itu sudah memenuhi uji reliabilitas X1 atau pengalaman kerja. Setelah itu, saya akan membuat yang sama di pengalaman kerja atau Y1. Berhubung saya hanya mengerjakan X1 saja, maka saya tutup presentasi saya di hari ini. Terima kasih. Jikalau ada kekurangan kata atau kekurangan pengucapan serta penjelasan saya yang kurang memadai, saya meminta maaf. Terima kasih dan selamat malam. Inilah tugas UTS statistik saya. Terima kasih.